Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Yunita Vilani. Jadi guys, kali ini part 2-nya aku akan bahas tentang tips-tips impor, dimana kita itu bisa belanja di mana sih kalau misalnya di Cina. Jadi guys, kalau misalnya di Cina itu kalian itu ada Alibaba, kalian ada Taobao, kalian ada 1688, kalian ada Tmall, yang kelima kalian ada JDID. Terus apa sih perbedaannya? Jadi guys, kita langsung bahas nomor satu, yaitu Alibaba. Jadi yang Alibaba ini MOQ-nya itu besar guys. Jadi kalian itu pesannya itu disarankan itu besar karena market-marketnya di sana, toko-tokonya itu ada minimum pembelian yaitu MOQ. Nah, terus nih guys, kalau di Alibaba ini dia itu bisa shipping ke luar negeri. Jadi ke semua negara, misalnya dia dari Cina ke Indonesia. Jadi mereka itu sudah aturin semuanya. Dan yang kedua, kalau kedua ini Taobao guys. Kalau Taobao ini mirip sama Tokopedia, sama Shopee, sama ya marketplace yang ada di Indonesia. Dan barang-barangnya ini tuh juga barang-barang yang oke kok, menurut saya oke. Terus juga harganya dia itu ke end user tetap lebih murah, tapi dia itu lebih mengarah ke end user, dia bisa beli satuan. Itu kalau Taobao. Nah, kalau misalnya Taobao ini dia mirip sama 1688, dan pembayarannya juga cuman bisa dilakukan oleh Bank Cina. 1688 guys, 1688 ini sama, dia itu satu parent company sama Alibaba. Cuman 1688 ini dia itu minimal order quantity-nya lebih sedikit, dan ini tuh ke pasar-pasar itu pasar-pasar grosir gitu loh guys. Jadi kalian tuh jangan khawatir kalau misalnya pesen di 1688, kalian itu pasti kok dapat harga grosir, dan mereka itu ada minimum order quantity-nya. Misalnya kayak 5 piece sama 10 piece sama 50 piece. Nah, itu tuh harganya tuh sudah beda gitu loh. Jadi tergantung kalian mau ordernya yang berapa. Jadi kalian order berapa, nanti itu akan mengikuti yang harganya berapa. Terus kalau misalnya yang 1688 guys, ini tuh pembayarannya cuma bisa bank lokal Cina. Nah, bank lokal Cina itu seperti apa? Kita buka SCBC, itu tuh harus pakai ya bank yang di Cina yang cuma bisa dipakai, atau kartu kredit. Oh ya guys, terus yang 1688 ini guys, jangan lupa ya, itu beda sama Taobao. Kalau yang 1688 ini biasanya itu kalian itu menanggung ongkos kirim kalian. Jadi biasanya itu nggak free ongkir. Sedangkan kalau misalnya yang Taobao itu biasanya free ongkir. Ya tergantung kalian nego sama supplier ya guys. Misalnya kalian sudah beli banyak banget, misalnya 100 piece atau 500 piece, kalian tuh bisa nego minta gratis ongkir. Ayo, tolonglah, gila, Paoyo. Namanya di sana Mandarinya Paoyo. Jadi gratis ongkir. Pao itu termasuk yo itu pengiriman. Jadi termasuk pengiriman, namanya Paoyo. Jadi kalian bisa nego guys kalau misalnya memang kalian mau free ongkir. Gitu guys, tips-tipsnya. Yang keempat itu ada Tmall. Jadi kalau misalnya Tmall itu tuh dia itu jualan barang-barang yang branded guys. Jadi kalau misalnya kalian takut branded ini fake apa asli ya, asli atau palsu ya, kalian nggak usah takut lagi. Kalau misalnya di Tmall itu barang-barangnya itu asli semua guys. Jadi yang di sana itu official store semua, dan kalian bisa bayar di sana. Dan kalau misalnya yang kelima ini ada GDID. Kalau GDID ini ya platformnya sama ya guys. Platformnya itu kayak ya online shop. Cuma yang GDID ini untuk itu guys, elektronik guys. Misalnya kayak handphone, terus laptop, ya semuanya elektronik ada di GDID. Jadi itu aja. Kalau misalnya kalian bingung mau belanja, kalau saran saya kalian mau kulaan, mending kalian kulaan di 1688. Tapi kalau misalnya kalian nggak nemu di 1688 yang grosiran ini, kalian bisa beli eceran. Kalian mau beli eceran bisa di Taobao.
Jadi tergantung gitu guys, juga tergantung apa yang kalian cari. Kalau misalnya kalian cari yang kayak mesin-mesin, ada di Taobao, ada di Alibaba. Oh iya guys, terus juga ada AliExpress. Kalau AliExpress itu bedanya itu dia itu ke end user, jadi dia bisa beli eceran dan dia juga bisa kirim langsung ke negara-negara. Jadi misalnya dari Cina ke Indonesia. Oh ya guys, terus aku juga mau kasih tahu kalian kalau misalnya ini kalian mau beli ya. Kalian mau beli di Alibaba atau di 1688 atau Taobao atau ya semuanya lah. Atau mau di Tmall, JDID, kalian tuh harus perhatiin suppliernya. Jadi suppliernya itu kalian liatin nih, dia itu chat dulu. Kalian yang bisa kalian lakukan itu ya chat guys, ya gimana lagi. Jadi kalian chat dulu, kalian tanya barangnya ready nggak. Nah, seller-seller di Taobao itu sekarang tuh mereka bisa Inggris kok guys. Ya kalau misalnya pun kejadian terburuknya mereka nggak bisa Inggris nih, kan mereka juga bisa translate gitu. Jadi kalau misalnya mereka translate, mereka jawabnya Mandarin, nah kalian download aja yang namanya Baidu Translate atau yang namanya Baidu Translate. Kalian juga bisa ada yang namanya Google Translate, jadi itu sangat membantu sekali guys, membantu sekali. Jadi kalian bisa copy Mandarinnya, terus kalian bisa paste di kolomnya yang translate itu. Dan yang harus kalian perhatikan juga ini guys, kalian kan harus cek suppliernya itu apakah sellernya itu berkredibilitas gitu loh, apakah sellernya terpercaya. Jadi kalian harus lihat dulu si seller ini sudah pernah atau si seller ini berapa dia terjual, berapa banyak dia terjual. Misalnya ada 100, 200, jadi mending kalian belanja di seller yang sudah barangnya itu banyak terjual guys, daripada barangnya cuma 0. Terus kalau misalnya kalian juga mau cek, kalian harus cek komen-komennya guys, dari atas sampai bawah. Jadi kalian cek komennya itu ada di bawah barangnya. Kalau misalnya ada satu pun komen yang jelek nih guys, satu aja komen yang jelek, mending kalian jangan beli. Satu aja, pokoknya satu komen jelek, yang lainnya bagus, pokoknya kalian jangan beli guys. Soalnya itu barangnya itu bisa aja jelek, bisa aja dia kong kali kong sama temennya, terus komen-komennya bagus, tapi yang realnya itu jelek guys. Jadi jangan lupa cari komennya, kalian perhatiin komennya, cari supplier yang jelas, cari supplier yang bisa dipercaya gitu guys. Terus juga ada mungkin banyak juga klien-klienku, karena aku juga nangani klien-klien, banyak klien yang punya supplier tuh dia itu lewat WeChat guys. Jadi kalau kalian mau add supplier atau hubungi supplier langsung, kalian juga bisa lewat WeChat. Mereka itu biasanya order, misalnya aku mau barang tas ini 5 pieces, sepatu 5 piece, terus dia kasih 1000 RMB misalnya. Nah, kalian juga bisa kayak gitu, bisa order langsung di sellernya. Ada kok beberapa seller sudah bisa Inggris sekarang. Jadi aku harap itu membantu kalian semua. Pokoknya ada pertanyaan kalian bisa langsung komen di bawah ya. Jadi gitu guys, kalau misalnya kalian bingung cara bayarnya, kalau misalnya kalian nggak tahu, aduh gimana nih cara bayarnya, ini aku nggak ada rekening bank Cina. Nah, kalian bisa cari guys jasa transfer Alibaba, jasa transfer 1688, jasa transfer Taobao, itu banyak kok guys. Dan kebetulan saya ini buka jasa transfer yuan, transfer jasa Taobao, semuanya yang berhubungan dengan Cina saya buka guys. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah ini. Itu gratis guys, gratis konsultasi, kalian boleh tanya apapun dan aku bakal jawab komen-komen di YouTube ini. Jadi jangan lupa keep fighting, keep healthy, and God bless you. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya.